Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Darwin, calon guru penggerak asal SMA Negeri 1 Toho, Kabupaten Mempawah. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan berpihak pada murid. Ibu bapak guru hebat, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, beliau adalah bapak pendidikan kita yang filosofi pemikirannya masih relevan dan sangat cocok diterapkan dalam dunia pendidikan di era digital saat ini. Saya yakin ibu bapak sudah mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu tentang tuntunan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun anak, Ki Hajar Dewantara menerapkan prinsip kepemimpinan dalam pendidikan yang dikenal dengan istilah trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yaitu di depan siswa, pendidik memberi contoh atau teladan. Ingmadio Mangunkarso, yaitu di tengah siswa, pendidik membangun kemauan dan potensi siswa. Dan Tutwuri Handayani, yaitu di belakang siswa, pendidik memberi dorongan atau semangat. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik dalam menuntun laku dan perkembangan anak harus berpusat pada kodrat anak, yaitu perkembangan kecerdasan, keterampilan, dan budi pekerti yang berhamba pada kekuatan yang dimiliki oleh anak, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Perubahan tersebut diselaraskan dengan kebudayaan lokal dan kebudayaan nasional karena Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Karena kebudayaan dapat menumbuhkan peradaban bangsa yang maju dengan berpondasi pada pelaksanaan pendidikan yang merdeka menuju profil pelajar Pancasila. Dari pemahaman yang saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, dengan melaksanakan pendidikan yang menghamba pada siswa, mengerti kebutuhan dan potensi siswa, serta mengembangkan karakter berdasarkan kearifan lokal
sosial kultural agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya dan orang lain. Untuk itu, strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, pendidik menerapkan budaya positif di sekolah yang menuntun anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya dengan berlandaskan pada kebudayaan lokal dan nasional serta pembentukan karakter anak. Sebagai pendukung dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, perlu ditanamkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Budaya positif menuntun siswa untuk melakukan hal-hal yang positif sehingga dapat membentuk karakter baik yang kelak akan bermanfaat untuk hidupnya. Kedua, pendidik menciptakan pembelajaran merdeka dengan berpusat pada anak dengan memperhatikan karakter, potensi, dan kekuatan yang dimiliki anak dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang diselaraskan dengan perkembangan era digital saat ini. Pendidikan yang memerdekakan, menurut Ki Hajar Dewantara, adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Ketiga, memberikan kesempatan kepada murid mendapatkan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri atau dengan cara berkelompok. Pendidik hendaknya mampu mengelola pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil, karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Keempat, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkannya dan apa yang tidak disukainya dari pembelajaran tersebut. Hal ini dilakukan untuk satu upaya untuk mengungkapkan apa saja yang sudah mereka tangkap dari proses belajar mengajar. Anak dapat menemukan bagian mana yang belum mereka pahami, menggiring anak untuk terus berpikir kritis terhadap dirinya sendiri, dan anak dapat mencapai solusi pemecahan dan merencanakan langkah apa yang selanjutnya akan dilakukan untuk perbaikan dirinya. Demikian hasil pemikiran saya mengenai strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.